Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan proposal yang kami buat secara berkelompok. Berikut anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Fitri Badriah, dan ada teman saya, Pani Aulina. Abstraksi literasi digital sebagai strategi peningkatan literasi teknologi yang menginspirasi. Jenis penelitian, kualitatif, deskriptif. Studi literatur kepustakaan, fokus pembahasan, inovasi pendidikan, peran inovasi pendidikan, teknologi digital pada pendidikan dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Tujuan pembahasan, penggunaan teknologi digital dalam inovasi pendidikan dan kajian dampak dari penggunaan teknologi digital serta proyeksi pemanfaatan teknologi digital sehingga memberikan dampak positif dan meminimalisirkan dampak negatif. Pendahuluan, seiring pesatnya perkembangan teknologi dan juga akses terhadap informasi yang semakin mudah untuk dijelajahi, keterampilan dalam literasi digital menjadi suatu hal yang sangat diperlukan supaya manusia dapat lebih bijak dalam menyikapi dan menggunakan teknologi. Tak dapat dipungkiri, internet menjadi kebutuhan penting bagi manusia zaman sekarang, mulai dari kegiatan mencari sebuah informasi, bersosial media, entertain, ataupun kebutuhan pembelajaran. Menurut data dari Internet Worldstat, menggunakan internet di negara Indonesia telah mencapai 212 juta lebih pengguna aktif, dan dari data tersebut pula dilaporkan bahwa kalangan anak muda yang masih bersekolah mendominasi pengguna media sosial. Berkat jumlah tersebut, Indonesia telah menduduki ranking ketiga user internet terbanyak se-Asia. Metodologi penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif dengan kajian kepustakaan. Penggambaran fenomena-fenomena yang sedang berlangsung atau yang sudah terjadi. Studi penelitian yang dilakukan pada Mei 2021. Metode analisis yang digunakan adalah dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta dari kajian teori hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan para peneliti sebelumnya. Rumusan masalah, beberapa individu mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat keras atau perangkat lunak, sementara yang lain mungkin kesulitan untuk memahami cara penggunaan teknologi secara efektif. Hal ini menciptakan divisi digital yang dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi di antara masyarakat. Beberapa masyarakat belum semuanya memiliki akses untuk menggunakan teknologi karena kesenjangan sosial yang dimiliki masing-masing orang. Berikut presentasi akan disampaikan oleh teman saya, Pani Aulina. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Inovasi dalam dunia pendidikan salah satunya dengan menggunakan teknologi digital. Pengenalan teknologi baru di sekolah menjadi hal yang mutlak diperlukan, namun juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Di beberapa negara telah memasukkan pendidikan TIK di setiap sekolah maupun kurikulumnya, di antaranya di negara Swedia. Di negara Swedia, pendidikan TIK diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai hasil pembelajaran. Contoh lain di negara Amerika Serikat. Dalam masa pemerintahan Obama meluncurkan Computer Science for All Initiative untuk memberikan kesempatan siswa seluruh negeri belajar ilmu komputer di sekolah. Kemudian di Norwegia termasuk dalam pengguna internet tertinggi di seluruh negara. Negara tersebut meluncurkan program nasional selama 2 tahun yang bertujuan untuk mengurangi jumlah warga yang tidak bisa menggunakan teknologi digital. Pendidikan dengan teknologi digital tidak dapat terpisahkan karena pendidikan tanpa adanya teknologi digital, maka pendidikan tersebut tidak mengalami kebaruan dan pelaku pendidikan pun tidak mengalami perkembangan informasi ataupun pembaruan dalam proses pendidikan. Dikutip dari pendapat Picotes bahwa pendidikan teknologi digital merupakan faktor atau kunci membantu semua kalangan masyarakat termasuk pelaku pendidikan dalam menghadapi revolusi keempat. Dari pendapat tersebut, betapa pentingnya pendidikan teknologi digital untuk semua kalangan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Lalu akan tetapi inovasi
pendidikan digital dapat dimanfaatkan pula dengan adanya pembuatan konten digital. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa adanya integrasi budaya pada diri seorang akan meningkat pada kemauan individu dan kelompok untuk menciptakan ide-ide baru dalam lingkungan dan diterapkan untuk menumbuhkan pengetahuan kognitifnya, kesuksesan akademis, karir, dan kepedulian sosial. Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang besar bagi setiap sektor pembangunan bangsa. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari perkembangan informasi yang secara cepat didapat oleh masyarakat pada suatu bangsa. Perkembangan teknologi dapat mempercepat penyebaran informasi di kalangan masyarakat. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak pada masyarakat akan pendidikan untuk anaknya. Hal itu sesuai dengan pendapat Burblus et al. 2020 bahwa teknologi menjadi informasi penggerak pendidikan sebagai sarana dalam mengembangkan pendidikan di seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, maka teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini tidak hanya diakses melalui komputer semata, melainkan dapat dipelajari melalui smartphone saat ini. Teknologi digital semakin pesat berkembangnya karena adanya jaringan internet yang semakin memudahkan dalam mendapatkan informasi. Teknologi digital saat ini sudah pesat perkembangannya, oleh karena itu dalam pembelajaran pun perlu adanya sumber daya yang harus sigap dalam menghadapi teknologi yang terus berkembang. Sumber daya yang dimaksud adalah guru. Era digital berpengaruh dalam kebutuhan masyarakat terkecuali kebutuhan akan pendidikan. Pada era digital, masyarakat mulai meninggalkan batasan ruang dalam lingkup pendidikan. Masyarakat tidak lagi belajar secara konvensional tetapi mulai beralih melalui dunia cyber. Hal ini juga berdampak dalam pembelajaran siswa agar lebih mengoptimalkan penggunaan perpustakaan digital untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab keinginan terhadap materi pembelajaran. Maka proses pembelajaran juga dituntut berkembang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan mulai bermunculan beragam media untuk dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang lebih efisien. Salah satu konten digital dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu digital book. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari informasi bahwa melalui produk digital book dapat menyajikan berbagai format media atau multimedia seperti teks, gambar, video, animasi, dan tutorial penggunaan yang akan melibatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Konten materi ini disajikan dan dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin tercapai. Selain media, mulai bermunculan berbagai platform pembelajaran berbasis online, yaitu beberapa bentuk kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan berupa platform pembelajaran. Yang pertama ada Kuiper Video. Sebuah platform pendidikan berbasis online dapat digunakan sebagai the second school. Yang kedua, Ruang Guru. Sebuah platform pendidikan yang menggabungkan berbagai kegiatan pembelajaran seperti ruang les dan tanya jawab dengan guru secara online. Yang ketiga, Zenius. Platform berbasis online yang berisi pembahasan soal untuk menghadapi suatu tingkatan ujian. Platform ini tidak dapat memberikan sesi tanya jawab pembahasan soal hanya melalui audio yang dapat didengarkan para pengguna. Yang keempat, Kelase menjadi platform yang dapat digunakan oleh siswa, guru, orang tua, dan staf sekolah untuk pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, Quintal. Sebuah platform yang menegakkan konsep pengelolaan kegiatan pembelajaran secara online. Guru dapat melakukan absensi dan share materi melalui platform ini. Platform ini menggabungkan sistem informasi sekolah atau SIS dan Learning Management System atau LMS. Yang keenam, Haruka Edu. Platform ini berfokus dalam meningkatkan strata 1 dan bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan. Kesimpulannya, inovasi merupakan proses pembaruan dan perubahan. Dunia pendidikan memerlukan inovasi untuk terus berkembang dan dapat mengikuti perkembangan bidang lainnya. Inovasi dalam dunia pendidikan harus terukur dan terus meningkat pada level yang lebih baik. Kualitas pendidikan yang tinggi berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi serta output kreatif. Informasi pendidikan berkaitan dengan penggunaan teknologi. Teknologi
memainkan peran penting untuk memberikan kontribusi inovasi pada bidang pendidikan. Banyak hal yang dapat memanfaatkan teknologi pada bidang pendidikan, misalnya pada proses pembelajaran media pembelajaran dapat menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi saat ini. Juga mulai bermunculan berbagai platform pembelajaran seperti Kuiper, Ruangguru, Genius, dan lain-lain. Serta itu, muatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru dapat dikemas dalam bentuk konten digital. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.